Di bulan April ada email lolos dan ternyata aku keterima di Korea University. Annyeonghaseyo yorobun. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang beasiswa perusahaan, yaitu beasiswa Hyundai CMK Scholarship. Jadi di video kali ini aku mau ngebagi dua part. Part yang pertama itu adalah beasiswa Hyundai CMK untuk exchange students, dan yang kedua adalah beasiswa Hyundai CMK untuk mahasiswa doktoral dan juga master program. Oke, sebelumnya kenalin, aku Elvera. Aku adalah salah satu kandidat dari awardee beasiswa Hyundai CMK untuk program exchange student selama 1 tahun di Korea University. Jadi kebetulan aku adalah batch pertama. Oke, langsung aja. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa fully funded yang mengcover pastinya tuition fee itu full, dan yang kedua adalah settlement cost 2,5 juta won. Jadi ini adalah uang untuk kita pas datang pertama kali di Korea. Dan yang ketiga, kita pastinya mendapatkan uang bulanan atau living expenses 1 juta won per bulan, dan juga ada uang saat kita pulang ke Indonesia sebesar 500 ribuan. Dan benefit yang terakhir yang paling penting adalah ada program networking, yaitu seperti summer camp, kemudian ada certificate ceremony, dan juga cultural exchange program. Oke, kualifikasinya apa aja? Jadi yang pertama, kualifikasinya itu adalah termasuk 8 negara ASEAN, dan include apa aja? Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga Vietnam, keempat Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Dan kualifikasi kedua adalah berasal dari 4 university partner di Indonesia seperti Presiden University, UI, UGM, dan ITB. Dan yang ketiga, mahasiswa yang ada di semester 4. Yang keempat berasal dari jurusan-jurusan berikut, yaitu ekonomi atau manajemen, kemudian ada science and engineering, kemudian dari Korean or Korean studies. Dan yang berikutnya, beasiswa ini mengambil 5 kuota. Contoh dari kelas aku adalah Korea University itu menerima 5 dari Indonesia, 2 dari Presiden University, kemudian 2 lagi dari UGM, dan 1 lagi dari ITB. Yang berikutnya adalah requirement dokumen. Jadi yang pertama melampirkan application form, dan yang kedua essay berupa study plan, dan yang ketiga paspor, kemudian English certificate atau Korean certificate, ini optional yang Korean certificate, kemudian surat keterangan aktif mahasiswa, kemudian nilai IPK semester 4 ataupun juga 5. Setelah dokumen dibutuhin lengkap, selanjutnya disubmit via G-Form, dan G-Form ini biasanya didapetin dari kampus masing-masing. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah tahap pertama, yaitu screening dokumen, dan yang kedua setelah dinyatakan lulus dari screening dokumen, tahap berikutnya adalah wawancara dari internal kampus, dan ini adalah wawancara proses pertama. Jadi kasusnya aku waktu itu, aku diwawancarai offline oleh 3 orang, dan salah satunya adalah wakil rektor. Dan di wawancara tersebut itu mempresentasikan tentang study plan kita selama 2 menit. Jadi ini wawancaranya agak beda dari beasiswa lainnya. Jadi kita untuk internal kampus, kita mempresentasikan study plan kita selama 2 menit. Setelah itu baru kita ditanyain. Jadi waktu itu pertanyaan aku adalah ditanyain kenapa mau study di Korea, dan yang kedua jurusan apa yang mau kamu ambil selama study di Korea. Nah, setelah itu menunggu beberapa waktu seperti sekitar seminggu. Nah, lalu dinyatakan lolos. Habis itu masuklah ke wawancara kedua, yaitu wawancara online dengan pihak Hyundai itu sendiri. Jadi sistemnya ini kita diwawancarai oleh 2 pewawancara, dan juga dalam satu ruangan Zoom itu ada 2 yang diwawancara. Jadi selama kita diwawancarai, kita bisa mendengarkan jawaban dari teman kita juga. Dan waktu itu aku bareng sama teman aku yang juga syukurnya lolos ke Hanyang University. Dan kemudian setelah dinyatakan lolos, tahap interview kedua, kita diminta untuk mengisi lagi data-data di websitenya Hyundai itu sendiri. Nah, di sini kita diminta untuk buat akun dulu sebelum kita ngisi data-data. Dan setelah kita membuat akun, di situ tertulis ada
isian kita disuruh memilih 3 universitas. Waktu itu kasusnya aku milih di posisi ketiga itu adalah SNU, dan di posisi kedua itu Hanyang University, kemudian di posisi pertama itu Korea University. Nah, setelah kita milih, lalu kita submit via website di Hyundai. Kemudian setelah itu kita menunggu lagi beberapa waktu, sampai akhirnya di bulan April ada email lolos, dan ternyata aku keterima di Korea University. Nah, setelah dinyatakan lolos ke Korea University, nggak hanya sampai di situ, ternyata ada beberapa dokumen yang harus dikirimkan ke kampus Korea University. Oke, nah dokumennya ini nggak hanya sekedar dikirim, tapi ternyata harus ditranslate dulu bagi yang belum Inggris, dan kemudian dicap notaris, lalu di apostyle. Nah, karena waktu itu nggak sempat apostyle, jadi aku pakai jasa, dan jasanya itu aku pakai jasanya Kak Amel. Jadi di situ aku habis sekitar Rp540.000, dan rinciannya itu yang pertama aku mulai dari notaris karena kebetulan dokumennya udah dalam bahasa Inggris, jadi notaris 3 dokumen itu sekitar 54.000, kemudian yang kedua apostille 2 dokumen itu sekitar 300.000, dan kemudian jasa Kamil itu sendiri 165.000, dan jasa ongkir gitu ya, pengiriman dokumen ke rumah itu sekitar 10.000. Nah, setelah itu dokumen yang udah di apostille itu langsung dikirim ke Korea University, dan waktu itu aku pakai pengiriman menggunakan KCN. Ini kalau nggak salah langganannya anak-anak GKS juga. Jadi KCN itu paling murah menurut anak GKS, dan ini juga aku pakai gitu ya. KCN ini sekitar Rp270.000, dan estimasi sampai itu 1 sampai 2 hari, dan aku waktu itu pakai yang dokumen ekspres. Nah, setelah dokumen sampai dan kita sudah mendapatkan LOA dari kampus, kita bisa langkah selanjutnya adalah membuat visa untuk berangkat. Oke, next kita ke part 2. 오케이, 여러분, 네, 다음에 영상에 만나요. 안녕!